Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pelita Bangsa kelas C14 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Elvina Daromayanti, Novi Sadora, dan Rohyati Nurfadilah. Kami akan mempresentasikan tentang salah satu tugas untuk mata kuliah teori organisasi yang tentang prinsip organisasi. Konten presentasi ini yang pertama yaitu perkenalan, lalu perkenalan tim, lalu ada penjelasan prinsip organisasi menurut Lindahl, lalu ada karakteristik organisasi, dan yang terakhir adalah prinsip dasar menjalankan organisasi yang efektif. Organisasi dalam mencapai tujuan melatih kerjasama antar anggota sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Dalam perjalanannya, organisasi mengalami pasang surut dalam kerja teamwork dalam organisasi. Dapat kita lihat di sekitar kita, terjadinya konflik dan perpecahan organisasi, baik itu organisasi bisnis, organisasi sosial, kemasyarakatan, politik, maupun organisasi lainnya. Timbulnya konflik dan perpecahan dalam organisasi banyak sekali penyebabnya. Salah satu penyebab konflik dalam organisasi adalah perbedaan cara pandang dan persepsi individu dan kelompok dalam organisasi. Aturan sudah disepakati bersama yang menjadi dasar dalam melakukan kerjasama guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Akan tetapi, dalam perjalanannya timbul berbagai masalah antar individu maupun antar kelompok dalam organisasi. Kita bisa melihat ketika terjadi dualisme kepemimpinan dalam organisasi politik, sama merasa yang paling sah dan legal. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi politik tersebut satu, tetapi masing-masing mengaku sesuai dengan ADART partai. Dari ilustrasi di atas, disinilah pentingnya masing-masing memahami dan menyadari tentang prinsip-prinsip dasar dalam berorganisasi. Dari ilustrasi di atas, di sini pentingnya memahami dan menyadari tentang prinsip-prinsip dalam berorganisasi. Prinsip dasar inilah yang akan menjadi perekat individu dan kelompok dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika menjadi anggota organisasi, harusnya secara sadar dan rasional menaati aturan-aturan yang ada. Untuk berikutnya akan ada penjelasan tentang prinsip-prinsip organisasi menurut Lindahl yang akan dijelaskan oleh saudara Elvina. Selanjutnya yaitu ada prinsip organisasi menurut Lindahl F. Unwich dan EFI Branch. Arwick dan Branch menekankan bahwa prinsip organisasi harus ditaati dan dilaksanakan agar sukses dalam pencapaian tujuan organisasi. Arwick menetapkan banyak prinsip yang harus diterapkan dalam organisasi agar tujuan dapat tercapai dengan efektif. Selanjutnya, prinsip organisasi menurut Lindahl, F. Arwick, dan F. Branch. Lindahl F. Arwick dalam bukunya Notes on Theory Organization mengemukakan prinsip organisasi adalah Principle of the Objective, yaitu prinsip orientasi pada maksud dan tujuan organisasi. Yang kedua, Principle of Specialization, yaitu prinsip kerja yang menekankan pada keahlian dan satu fungsi saja. Yang ketiga, Principle of Coordination, yaitu prinsip yang memungkinkan adanya koordinasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, Principle of Authority, yaitu prinsip yang menetapkan keluasan atas kewenangan dalam melakukan tugas-tugasnya. Yang kelima, Principle of Responsibility, yaitu prinsip tentang batasan tanggung jawab kepada semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahan dalam kerangka kerja organisasi. Yang keenam, Principle of Definition, yaitu prinsip tentang isi jabatan yang menjadi tanggung jawab, harus jelas tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya. Yang ketujuh, Principle
of course respondence, yaitu prinsip tugas dan tanggung jawab harus sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Yang ke-8, the span of control, yaitu batasan tentang kendali tentang bawahan yang dapat dikoordinasikan oleh atasan. Yang ke-9, principle of balance, yaitu prinsip keseimbangan antar bagian dan kelompok dalam organisasi. Yang ke-10, principle of continuity, yaitu prinsip organisasi yang dinamis dan berkelanjutan dan terjaga dari goncangan-goncangan EFL Brecht. Selanjutnya, selain prinsip-prinsip organisasi Brecht juga menekankan pengembangan orang dalam organisasi. Pandangan Brecht bahwa organisasi sebagai proses sosial untuk merencanakan dan mengatur organisasi dalam mencapai tujuannya dan diatur dalam kerangka struktur organisasi. Menurut Brecht, organisasi yang paling efektif harus dapat menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut, yaitu 1. Menentukan dan menyebutkan tanggung jawab manajerial dan pengawasan. Kedua, menentukan bagaimana tanggung jawab itu didelegasikan. Ketiga, mengkoordinasikan implementasi dari tanggung jawab. Dan yang keempat, mempertahankan semangat dan atas kerja dari para bawahannya. Karakter organisasi. Dari pandangan-pandangan Arwich dan Branch tentang prinsip-prinsip organisasi akan memberikan pedoman dan arah bagaimana organisasi tumbuh dan berkembang agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Pencapaian tujuan organisasi menjadi target goal yang tinggi dalam berorganisasi, tetapi untuk mencapai tujuan bersama tidaklah mudah. Dinamika internal organisasi, faktor-faktor pengaruh lingkungan dan juga ukuran atau size organisasi akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Manajemen berjalan efektif atau tidak, sumber daya efisien atau tidak, akan berpengaruh terhadap waktu pencapaian tujuan organisasi. Manajemen dan alokasi sumber daya mempengaruhi bentuk dan karakter anggota maupun kelompok dalam berorganisasi. Berikut ini beberapa karakter organisasi, yaitu yang pertama, lingkungan dan anggota sebuah organisasi pasti memiliki anggota yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda serta mempunyai lingkungan baik, lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Yang kedua, memiliki tujuan sesuai definisi dan konsep dasar organisasi pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, mestinya para anggota dan semua kelompok dalam organisasi beserta bersama dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, saling bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi dilakukan bersama-sama semua anggota dan pengurus, yaitu kerjasama antar anggota atau pengurus atau pimpinan. Tujuan organisasi sulit dicapai tanpa kerjasama yang kompak. Yang keempat, adanya peraturan guna menjamin kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan. Yang ada peraturan yang baku yang mengatur dan membatasi sumber daya yang dimiliki agar bermanfaat dan bersinergi dalam proses pencapaian tujuan. Yang terakhir, struktur organisasi dan pembagian tugas untuk menghindari kerja yang tumpang tindih serta tanggung jawab dan wewenang yang tidak jelas, maka harus ada struktur dan pembagian kerja yang jelas sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan wewenang yang ada. Prinsip dasar menjalankan organisasi yang efektif. Secara teoritis, prinsip-prinsip organisasi sudah dikemukakan oleh Ulrich dan Brecht, di mana prinsip-prinsip dalam organisasi secara umum mesti ada. Dalam perjalanan organisasi, ada pengaruh lingkungan, baik internal maupun eksternal. Pengaruh lingkungan inilah secara langsung maupun tidak langsung akan menjadikan organisasi berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya. Ada beberapa prinsip dasar dalam menjalankan organisasi agar dalam pencapaian tujuan bisa efektif. Yang pertama, menjaga hubungan baik serta membangun komunikasi yang harmonis secara menyeluruh baik internal maupun eksternal. Yang kedua, visi dan misi organisasi jelas sehingga menjadi acuan dalam melakukan kegiatan dan pencapaian tujuan. Yang ketiga, prinsip-prinsip organisasi dijalankan secara konsisten dan beretika. Yang keempat, mengerti dan memahami
serta peka terhadap tanggung jawab sosial. Yang kelima, pengembangan infrastruktur, baik infrastruktur sosial maupun fisik. Yang keenam, peningkatan kapasitas, baik kapasitas kelembagaan maupun kapasitas individu. Yang ketujuh, mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas. Yang kedelapan, analisa lingkungan yang terpadu dan berkesinambungan. Kesembilan, menerapkan program pengembangan karyawan yang jelas serta manajemen by objektif yang baik atau reward and punishment. Dari pembahasan-pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat kita rangkum itu sebagai berikut. Prinsip-prinsip organisasi sangat penting artinya untuk menjaga keberlangsungan organisasi. Prinsip perlu dimengerti dan dipahami masing-masing anggota organisasi agar dalam menjalankan atau melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan dapat efektif. Ulrich dan Branch dikenal sebagai tokoh yang menganalisa tentang prinsip-prinsip organisasi. Pendapat Ulrich, prinsip-prinsip organisasi yaitu prinsip-prinsip objektivitas, spesialisasi, koordinasi, otoritas, responsif, definisi atau rumusan yang jelas atas tugas dan tanggung jawab korespondensi, tentang kendali atau kontrol, keseimbangan, dan kontinuitas. Branch lebih menekankan pengembangan orang dalam organisasi. Menurut Branch, manajemen sebagai proses-proses sosial yang bermanfaat untuk merencanakan dan mengatur agresi organisasi untuk mencapai tujuannya melalui struktur organisasi. Karakteristik organisasi yaitu segala sesuatu nilai, ciri, dan identitas organisasi yang mempunyai manfaat bagi pimpinan dalam mengelola guna mencapai tujuan karakteristik dalam organisasi. Adanya organisasi dan lingkungan, adanya tujuan, adanya bekerja sama, adanya peraturan, adanya struktur, dan pembagian tugas. Dalam praktek nyata, prinsip-prinsip dasar organisasi bisa efektif sehingga bisa sukses dalam pencapaian tujuannya, yaitu menjaga hubungan dan komunikasi menyeluruh, visi dan misi jelas, menerapkan prinsip organisasi yang beretika, paham tanggung jawab sosialnya, mengembangkan infrastruktur organisasi, meningkatkan kapasitas, mendorong kreativitas dan inovasi program peningkatan MBO yang jelas, analisa lingkungan yang terpadu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.